Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat. Pada video pembelajaran yang kedua ini, Ibu akan menemani kalian siswa-siswiku kelas 12 NIA SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Pada video pembelajaran kali ini akan melanjutkan materi pada video pertama, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman atau pada tumbuhan. Ya. Pertumbuhan pada tanaman itu ada dua. Ya. Yang pertama disebut sebagai pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat dari aktivitas meristem apikal. Pada pertumbuhan primer ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang bertambah panjang. Nah, pada meristem apikal itu sendiri terdapat di ujung batang dan di ujung akar. Dan pada meristem apikal terbagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, kemudian daerah pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi atau daerah pendewasaan atau maturasi. Ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sekunder. Yang dimaksud pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder atau meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Nah, meristem lateral itu ada dua. Yang pertama, kambium vaskuler, ya. Kambium ini terletak di antara xilem dan floem. Aktivitas kambium ini yang ke arah dalam membentuk xilem, ke arah luar akan membentuk floem, ya. Meristem lateral yang kedua yaitu kambium gabus. Pada kambium gabus ini merupakan jaringan pelindung. Jadi kambium gabus itu merupakan jaringan pelindung yang menggantikan jaringan epidermis yang rusak atau mati. Nah, terdapat velogen ya pada kambium gabus ini. Velogen ini ke arah dalam akan membentuk veloderma dan ke arah luar akan membentuk velen. Oke, kita lanjutkan. Ya. Berikut adalah gambar pada bagian yang mengalami pertumbuhan primer, yaitu di sini pada batang dan pada ujung akar. Ya. Kita lihat di sini. Nih. Ini terdapat meristem apikal, ya. Dibagi menjadi 3 daerah, daerah pendewasaan atau maturasi, daerah pemanjangan atau elongasi, dan yang paling ujung daerah pembelahan atau proliferasi, ya. Nih, daerah pembelahan ini paling ujung. Daerah pembelahan itu terdiri dari prokambium, kemudian meristem dasar, protoderma, dan paling ujung adalah meristem apikal. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan membahas hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman, ya, yang sudah kita singgung pada minggu yang lalu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu ada dua pada dasarnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, ya. Faktor internal itu sendiri ada dua, intraseluler dan interseluler. Intraselulernya berupa gen, ya, dan interselulernya berupa hormon tumbuhan. Ada berbagai macam hormon. Yang pertama adalah hormon auksin. Apa peranannya? Yaitu merangsang aktivitas kambium, mencegah rontoknya daun, bunga, dan buah, membantu pembentukan buah tanpa biji atau disebut partenokarpi, merangsang pembentukan akar lateral dan serabut akar, serta merangsang dominansi apikal, ya. Jadi dia merangsang pertumbuhan ke atas atau memanjang karena di ujungnya terdapat meristem apikal.
Kemudian hormon giberelin, fungsinya atau peranannya memacu aktivitas kambium, merangsang pertumbuhan tunas, menyebabkan tanaman berbunga sebelum waktunya, dan merangsang pembentukan enzim amilase pada saat perkecambahan. Ya, ingat peristiwa perkecambahan. Oke. Berikutnya adalah hormon sitokinin yang berperan menghambat proses penuaan, membantu proses perkecambahan biji, menghambat efek dominansi apikal oleh auksin, merangsang pembelahan sel. Berikutnya adalah gas etilen, ya. Peranannya memacu proses pematangan buah, merangsang pengguguran daun dan bunga, dan berikutnya hormon yang bernama asam absisat itu fungsinya menunda pertumbuhan, ya. Itu namanya dormansi. Kemudian menghambat pembelahan dan pembentangan sel. Merangsang penutupan stomata di saat berada di daerah yang kekurangan air, maka stomata menutup untuk mengurangi penguapan. Kemudian memacu pengguguran daun pada musim kemarau, ya. Itu juga untuk mengurangi penguapan atau transpirasi. Berikutnya adalah asam traumalin, ya. Itu merangsang pembelahan sel pada bagian luka sehingga jaringan yang rusak akan digantikan oleh jaringan yang baru. Dan yang terakhir ada yang namanya hormon kalin. Hormon kalin dibedakan menjadi 4 berdasarkan organ yang dipengaruhi. Yang pertama yaitu risokalin, merangsang pembentukan akar. Yang kedua kaulokalin, merangsang pembentukan batang. Yang ketiga filokalin, merangsang pembentukan daun. Dan yang keempat antokalin, merangsang pembentukan bunga. Ya, itulah tadi berbagai macam hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri dan berpengaruh pada proses pertumbuhan. Ya, hormon ini termasuk pada faktor internal yang berupa interseluler. Ya, itu sudah dijadikan tugas. Jadi kalian lihat apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum bisa kalian tambahi dengan penjelasan saya ini. Ya. Lalu faktor eksternalnya apa saja? Faktor eksternal itu adalah faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman atau tumbuhan. Ada air, ada cahaya, ada kelembapan, suhu, nutrisi atau nutrien, oksigen, nilai pH atau tingkat keasaman. Nah, bagaimana pengaruh ini? Saya kasih contoh misalkan air. Air itu sangat diperlukan, misalkan pada proses perkecambahan, di mana air masuk ke dalam biji secara inhibisi untuk merangsang embrio pada biji menghasilkan hormon giberelin. Ya, hormon giberelin sendiri digunakan supaya biji menghasilkan enzim. Enzim digunakan untuk mengubah cadangan makanan menjadi energi. Energi itu digunakan tumbuhan untuk bertumbuh. Nah, itu misalkan air. Nah, tugasnya pada kesempatan ini carilah pengaruh cahaya, kelembapan, suhu, nutrisi, oksigen, dan pH terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, kalian silakan ditulis di buku catatan, di bawahnya catatan video kedua ini ditulis dan nanti akan dikumpulkan, akan Ibu beritahu tanggal pengumpulannya. Ya, demikian penjelasan untuk video yang kedua ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat belajar. Sehat selalu, Tuhan memberkati.